Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Khairunisa Citra Palupi SGZ MS selaku dosen pengapu. Pada kesempatan kali ini saya Legistia Rahmawati dengan NIM 202303022253 akan mempresentasikan tugas akhir biologi saya dengan tema pencemaran mikroba pada pangan. Presentasi yang akan saya berikan kali ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan serta pemahaman baru bagi Ibu dan kawan sekalian. Mohon izin share screen Ibu hasil presentasi saya. Tema yang saya ambil kali ini yaitu tentang pencemaran mikroba pada pangan. Kita disuruh mencari 5 jurnal nasional dan 5 jurnal internasional. Yang pertama ada jurnal Kajian Standar Mikroba dalam Pangan di Indonesia. Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 menyatakan setiap orang yang terkait dalam rantai pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan agar terjamin keamanan pangan. Standar dan pengujian merupakan bagian dari sistem manajemen mutu dan keamanan pangan. Standar disusun dengan memperhatikan syarat-syarat seperti standar mikrobiologi pangan. Penguji dapat meningkatkan GMP dan HACCP telah diaplikasikan. Ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama, standar dan pengaruh cemaran mikroba di Indonesia. Standar adalah spesifikasi teknis atau suatu yang dibekukan. Yang kedua, kriteria mikrobiologi, suatu metrik manajemen risiko menunjukkan keterimaan suatu pangan atau kinerja suatu pengendalian proses pangan berupa hasil dari suatu pengambilan. Yang ketiga, komponen kriteria mikrobiologi, ada pangan, titik dalam rantai pangan, dan batas maksimum mikroba. Jurnal yang kedua yaitu ada pengendalian cemaran pada bahan pangan asal ternak mulai dari peternakan sampai hidangan. Pangan merupakan kebutuhan yang dikonsumsi sehingga persediaan pangan perlu mendapatkan perhatian yang serius, baik kualitas maupun kuantitasnya. Bahan pangan dapat berasal dari tanaman maupun ternak. Produk ternak merupakan sumber gizi utama untuk pertumbuhan dan kehidupan. Namun, produk ternak akan menjadi membahayakan apabila tidak aman dikonsumsi. Perdagangan global memberikan dampak terhadap produksi pertanian dengan munculnya isu keamanan pangan. Isu tersebut sering diberikan di media massa sehingga mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesadaran masyarakat. Dalam hal ini menggambarkan betapa pentingnya keamanan pangan asal ternak karena tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia, tetapi pada domestik dan global serta perekonomian negara yang terlibat dalam perdagangan tersebut. Bahan seperti daging, susu, telur merupakan media terbaik bagi pertumbuhan mikroba. Beberapa cemaran mikroba yang berbahaya antara lain adalah Salmonella. Jumlah dan jenis yang berbahaya pada daging ayam yang dijual di pasar. Cemaran mikroba terjadi pada ternak masih hidup dan mikroba masuk pada rantai pangan. Titik awal yaitu kandang cemaran pestisida ada pada air, tanah, dan tanaman pakan yang diberikan. Oleh karena itu, menjaga kesehatan ternak sangat penting untuk mengurangi pemberian obat-obatan. Ada beberapa cemaran yang terjadi pada asal pangan ternak, yaitu susu dan daging. Cemaran mikroba pada susu. Susu adalah bahan pangan yang berasal dari sekresi kelenjar ambing pada hewan mamalia seperti sapi, kambing, kerbau, dan kuda, serta mengandung protein, lemak, laktosa, mineral, dan vitamin. Susu merupakan media yang sangat baik pertumbuhan bakteri dan dapat menjadi sarana baik penyebaran bakteri yang membahayakan kesehatan manusia. Bakteri yang dapat mencemari susu terdiri atas 2 golongan, yaitu bakteri patogen dan bakteri pembusuk. Mikroorganismenya yang dapat di dalam susu adalah Salmonella, Shigella, Bacillus cereus, dan aureus. Beberapa kerusakan pada susu yang dapat disebabkan oleh cemaran mikroorganisme. Yang pertama, pengasaman dan penggumpalan, dan kedua, susu berlendir seperti tali karena terjadi pengentalan dan pembentukan lendir. Yang ketiga, penggumpalan susu tanpa penurunan pH yang disebabkan oleh bakteri serius. Cemaran mikroba pada daging. Daging adalah bagian dari hewan yang dipotong dan lazim dikonsumsi manusia. Hewan potong yang dimaksud adalah ternak ruminansia. Pencernaan daging terjadi sebelum dan setelah dipotong. Sumber pencernaan tersebut antara lain yang pertama ada hewan,
ada kulit, kuku, isi jeroan. Yang kedua, pekerjaan atau manusia yang mencemari produk ternak. Yang ketiga, ada peralatan seperti pisau dan talenan. Yang keempat, ada lingkungan seperti udara, air, dan tanah. Yang kelima, ada kemasan. Daging yang tercemar mikroba melebihi ambang batas akan menjadi berlendir, berjamur, daya simpan yang menurun, berbau busuk, dan rasa tidak enak. Kontaminasi mikroba pada daging dapat pula terjadi melalui permukaan daging pada saat pembelahan karkas, pendinginan pembekuan, penyegaran daging beku, dan pemotongan. Penyakit akibat cemaran mikroba dalam bahaya pangan. Sebagian besar penyakit pada manusia disebabkan oleh makanan yang tercemar bakteri patogen seperti penyakit tipus, disentri, botulisme, dan hepatitis. Foodborne disease adalah suatu penyakit yang merupakan hasil dari pencernaan dan penyerapan makanan yang mengandung mikroba oleh tubuh manusia yang berasal dari makanan produk ternak yang terinfeksi atau tanaman yang terkontaminasi. Cemaran mikroba pada produk pertanian, penyakit yang ditimbulkan dan pencegahannya. Produk pertanian sebagai sumber pangan yang baik bagi pangan sekedar maupun olahan harus selalu terjamin keamanannya agar masyarakat terhindar dari bahan pangan yang aman. Perdagangan global memberikan dampak terhadap produk pertanian, baik produk hewani maupun tanaman pangan. Ada beberapa kasus diantaranya antraks, keracunan susu, cemaran mikroba pada produk ternak. Ada beberapa cemaran mikroba pada produk pangan, yaitu terdapat pada produk ternak, unggas, telur, buah-buahan dan sayur, tanaman pangan, dan produk perikanan. Penyakit akibat cemaran mikroba pada pangan, foodborne disease merupakan penyakit yang diakibatkan karena mengonsumsi makanan yang tercemar mikroba patogen. Pertumbuhan mikroba terjadi dalam waktu yang singkat dan pada kondisi yang sesuai, antara lain tersedianya nutrisi, pH, suhu, dan kadar air bahan pangan. Pencegahan cemaran mikroba pada produk pertanian, produksi, dan pemasaran produk pertanian melibatkan berbagai pihak yang saling berinteraksi. Pendekatan HACCP terdiri atas 7 prinsip, yaitu analisis potensi bahaya, penentuan titik kendali kritis, penetapan batas kritis, penetapan sistem pemantauan, penetapan sistem korektif, penetapan prosedur verifikasi, penetapan dokumentasi dan penyimpanan dokumen. Uji cemaran mikroba es batu pada penjual minuman lingkungan pasar. Faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran pada pangan yaitu penanganan makanan dan minuman tidak dilakukan sesuai syarat-syarat kebersihan, mulai dari bahan, peralatan, proses pengolahan, penyajian, serta proses penyimpanan. Kelompok mikroorganisme yang paling banyak ditemukan sebagai indikator kebersihan atau higienis baik di tingkat pertanian maupun di tingkat pengolahan pangan adalah dari famili Enterobacteriaceae. Dapat mencemari makanan melalui tanah, debu, insekta, hewan pes, dan air. Salah satu contoh golongan Enterobacteriaceae adalah bakteri coliform. Adalah bakteri yang digunakan sebagai indikator adanya polusi, kotoran, dan kondisi sanitase yang tidak baik terhadap air, makanan, dan minuman. Jurnal nasional yang terakhir yaitu ada metode analisis cemaran mikroba pada pangan. Makanan merupakan salah satu hal penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Dalam menjalankan hari-harinya, seseorang manusia memerlukan asupan energi yang baik dari makanan maupun minuman. Metabolisme tubuh manusia juga membutuhkan makanan untuk mempertahankan fungsi-fungsinya. Sumber penyakit ini dapat timbul dari makanan yang telah kontaminasi. Salah satunya ialah makanan yang terkontaminasi cemaran mikroba. Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI), cemaran adalah bahan kimia, fisik maupun biologi yang keberadaannya dalam pangan pada batas tertentu dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan. Mikroorganisme yang dapat mencemari makanan paling sering ditemukan berupa bakteri. Ada berbagai macam. Yang pertama ada Salmonella sp, jenis bakteri penyebab infeksi seperti demam tifoid, diare, dan gastroenteritis. Yang kedua ada Escherichia coli, penyebab diare atau kata lain seperti infeksi entropatogenetik diare, EEG, yang ditimbulkan penyakit-penyakit lain. Yang ketiga ada Staphylococcus aureus,
dapat menyebabkan keracunan dan radang lapisan usus. Analisis cemaran mikroba pada makanan dan produk makanan sangat penting untuk dilakukan karena pertumbuhan mikroba terjadi pada makanan yang terkontaminasi bakteri patogen yang secara kritis mempengaruhi kualitas makanan. Cemaran mikroba dapat sering terjadi serta akibat dan proses manufaktur atau pemasaran yang gagal dalam memenuhi standar higienis dan sanitasi yang baik, maka dari itu mengurangi cemaran pada makanan atau produk makanan. Alangkah baiknya menjaga kebersihan sanitasi baik dan pemelihara bahan baku sampai tempat penyimpanan. Internasionalnya yaitu ada yang pertama, tinjauan kontaminasi bahan makanan kimia dan mikroba dalam makanan. Limbah makanan yang dihasilkan selama produksi mencakup produk-produk rusak atau bernilai rendah yang tinggal di lapangan. Pangan terbuang selama pengolahan karena kerusakan selama pengangkutan, pembusukan atau kontaminasi selama penyimpanan, dan kerugian selama pengolahan. Ada beberapa kontaminasi dalam makanan. Yang pertama ada logam berat sebagian besar diperkenalkan pada tahap produksi meskipun pengolahan dan pengemasannya juga merupakan sumber logam tertentu yang signifikan untuk beberapa makanan. Logam dapat bertahan dan konsentrasinya meningkat pada produk akhir dan sistem pengolahannya, sementara mobilitasnya turun. Untuk bahan makanan organik, terkontaminasi tahap produksi, penghasilan, tingkat kontaminasi tertinggi pada PCB, PBDS, DDT, PFOA, dan PFOS. Beberapa juga dapat dimasukkan dalam kemasan dan dari kertas kotak makanan. Banyak yang bertahan pada produk akhir dari sistem pengobatan, walaupun keragaman jenis kontaminnya ini dan perbedaan sifat kimianya menghalangi generalisasi yang luas mengenai nasib senyawa tersebut selama proses dan pengolahan. Potensi senyawa-senyawa untuk bertahan dan berkumulasi secara biologis maupun resiko bagi sistem manapun. ARG sebagian besar diperkenalkan selama pemeliharaan hewan sebagai akibat dari penggunaan antibiotik non-terapeutik dapat mengkontaminasi daging selama proses pemrosesan atau sayur selama produksi. Nasib ARG selama pengobatan tidak konsisten dan diperlukan lebih banyak penelitian untuk menentukan isi yang menyebabkan kegigihan dan kehancuran. Yang terakhir ada patogen sebagian besar masuk pada proses pemrosesan produk daging dan tahap produksi sayuran. Penanganan di lokasi retail dan konsumsi juga dapat menimbulkan patogen. Suhu termofilik secara efektif membunuh patogen selama perlawanan, namun suhu tinggi harus dicapai di seluruh tumpukan kompos dan mengoperasi sistem AD pada kisaran suhu ini bisa jadi tidak stabil. Kontaminasi pada tahap apapun merupakan ancaman terhadap sistem secara keseluruhan. Untuk menjaga sistem pangan sirkular yang berkelanjutan, diperlukan pengolahan sistem yang cermat untuk mengurangi tingkat dan frekuensi kontaminasi makanan dan penelitian mengenai nasib kontamin selama pengolahan. Metode pemantauan yang sederhana, murah, dan akurat, serta pemilihan kebijakan untuk melindungi sistem tersebut diperlukan. Terakhir, yaitu jurnal internasional, ada kontaminasi mikrobiologi pada makanan. Pangan adalah segala bahan, baik yang diolah, setengah jadi, atau mentah yang dimaksudkan untuk konsumsi manusia, termasuk permen karet dan segala bahan yang telah digunakan dalam penyimpanan atau pengolahan makanan, tetapi tidak termasuk kosmetik, tembakau, dan bahan-bahan lainnya, hanya digunakan sebagai obat. Mikrobiologi berbahaya yang terkandung dalam makanan bertanggung jawab atas lebih dari 200 penyakit, mulai dari diare hingga kanker. Beberapa penyakit lain yang disebabkan oleh kontaminasi mikroba adalah kolera, Campylobacterius, Listeriosis E. coli, Salmonellosis, Shigellosis, demam tifoid dan paratifoid, amebiasis, dan polimelitis. Meskipun banyak patogen yang menyebabkan gejala serupa seperti diare, kram perut, dan mual, penyakit yang disebabkan oleh patogen bawaan makanan bervariasi berdasarkan manifestasi klinis, tingkat kepaparan, dan durasinya. Sekian dari presentasinya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.